Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi. Nah, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materinya yang kemarin pada video sebelumnya, yaitu zakat. Maka untuk video kali ini kita akan membahas tentang infak, sedekah, dan hibah. Nah, teman-teman juga pastinya sudah tidak asing dengan istilah-istilah itu, akan tetapi kita perlu untuk belajar kembali apa sih pengertian infak, sedekah, dan hibah menurut beberapa sumber. Teman-teman, saya akan membagikan beberapa ilmu dan terutama untuk infak, sedekah, dan hibah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang infak terlebih dahulu. Teman-teman pasti tidak asing dengan istilah ini. Nah, infak ini menurut para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi sebagian kebutuhan orang lain yang dilakukan dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Nah, kemudian infak juga dapat diartikan dengan memberi dalam bentuk harta benda yang tidak ada ketentuan berapa, kemudian di mana, dan kapan, serta juga hukumnya ini sunnah. Nah, itu teman-teman, ada dua istilah atau dua pengertian menurut infak. Teman-teman bisa memilih salah satu ketika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau teman-teman bisa memilih salah satu pengertian yang dapat teman-teman pahami secara mudah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sedekah. Nah, sedekah ini menurut istilah berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya. Kemudian sedekah tidak hanya sekedar memberikan dalam bentuk materi, akan tetapi dapat berupa perbuatan kebaikan baik fisik maupun non fisik, kemudian menahan diri dari perbuatan jahat dan mendamaikan orang yang berselisih, itu juga bagian dari sedekah. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori sedekah. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi atau uang atau barang, akan tetapi dalam perbuatan baik pun juga itu bisa dikategorikan sedekah. Bahkan tersenyum pun juga itu termasuk sedekah juga. Nah, itu teman-teman. Secara istilah sederhananya adalah pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya. Itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hibah. Nah, teman-teman, kalau hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Jadi pemberian harta kepada orang lain saat orang yang memberikannya itu masih hidup, ya, sebagai tanda kasih sayang untuk dimanfaatkan. Nah, dalam hibah ini ada beberapa rukun. Yang pertama adalah adanya pemberi hibah atau sering disebutnya wahib. Kemudian yang kedua harus ada penerima hibah atau orang yang memanfaatkan barang hibah tersebut. Atau sering disebutnya mauhub lahu. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, adalah barang yang dihibahkan atau mauhub. Jadi ketika memberikan hibah, menerima hibah, maka harus ada barang yang dihibahkan. Yang keempat ada akad. Jadi akad itu tidak hanya sekedar dalam pernikahan, ijab kabul itu tidak hanya sekedar dalam pernikahan, bahkan dalam jual beli pun, dalam hal hibah pun juga harus ada akadnya dari yang memiliki kepada orang yang menerimanya.
dipergunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa, maka itu masuk dalam kategori akad. Saya akan memberikan mobil untuk dipergunakan umat, misalkan dipergunakan untuk ambulan misalkan, dan lain sebagainya, maka itu dikategorikan sebagai akad. Nah, kemudian apa sih hikmah dari zakat, infak, sedekah, dan hibah? Maka teman-teman dapat mempelajarinya beberapa hal ini, ya. Yang pertama, akan mensucikan diri dari dosa, jiwa, hati, dan menumbuhkan akhlak mulia pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengikis dan melepas sifat kikir. Nah, kalau teman-teman suka memberi, suka berzakat, berinfak, dan sedekah, maka rasa kikir atau rasa pelit itu akan hilang, perlahan-lahan akan hilang. Kemudian yang ketiga adalah menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah dengan materi. Ini cukup sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian memberantas sifat iri hati dan dengki. Kemudian yang berikutnya adalah mempersatukan umat Islam. Kalau umat Islam banyak yang berzakat, berinfak, dan bersedekah, maka akan banyak kegiatan-kegiatan Islami. Dan itu sangat mempersatukan umat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Nah, itu teman-teman, hikmah dari zakat, infak, dan sedekah. Semuanya berkaitan dengan hati. Meskipun apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan adalah berupa materi, tapi itu akan berefek banyak pada hati kita. Nah, itu teman-teman semuanya. Saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan materinya karena teman-teman pasti tidak asing lagi dan teman-teman pasti punya referensi yang cukup banyak tentang materi ini. Dan semoga ini cukup bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk tetap terus belajar, jaga kesehatan, tetap stay di rumah, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Oke teman-teman, sampai ketemu pada video berikutnya untuk kita belajar dan saling berbagi ilmu. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.